Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Thumma fasma'u aidan. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi suratil ukhra, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Panca indera, seluruh anggota tubuh kita bisa melihat khatib yang sedang khutbah di mimbar itu dikarenakan pinjaman basarnya Allah kepada kita. Kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan khatib itu dikarenakan samaknya Allah dipinjamkan kepada kita. Kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Itu adalah qudrat Allah yang kita pakai. Semuanya nanti akan kif. Semuanya nanti akan berhenti. Ma huwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wala hinayah. Dia akan diminta semua pertanggungjawabannya dari atas apa-apa fasilitas yang sudah kita pakai yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Lantas Allah sampaikan di firman lain, Allah nak minta balas, Allah nak minta suruh ganti. Cuman Allah sampaikan kepada kita, syukuri. Syukuri. Tentu mensyukuri dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang terbaik kita gunakan pada tempatnya. Kalau tidak, di ayat berikutnya Allah sampaikan fantabih. Hati-hati, inna azabil syadid. Sungguh azab Allah itu sangat-sangat pedih. Tidak bisa kita kirakan dengan azab atau siksaan atau sakit yang kita rasakan di atas permukaan bumi ini. Untuk itu kaum muslimin, mari kita bersyukur kepada Allah dari semua yang diberikan kepada kita. Semoga kita arahkan kepada apa-apa yang lebih bermanfaat, yang terpenting dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, suluh bentang dalam negari, para tokoh masyarakat teristimewa kepada generasi muda, harapan bangsa, harapan agama, dan insya Allah nanti menjadi anak yang berguna di hari-hari tua orang tuanya kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika di dalam taklimnya Imam Asy-Syafi'i itu beliau menyampaikan sebuah pesan kepada para muridnya. Beliau berkata seperti ini, kaum muslimin rahimakumullah. Sakautu ila waqi'in su'a khifzin fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi'anna ilma nur wa nurullahi la yudali'as. Di dalam taklim itu Imam Asy-Syafi'i memberikan nasihat kepada para muridnya. Nanti mari kita kutip sebuah pelajaran hikmah yang perlu kita ambil, terlebih lagi kita yang hidup di akhir-akhir zaman ini. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku telah mengadu kepada guruku tentang masalah ilmu, kesulitanku di dalam hafal. Bapak kaum muslimin, kita stop sampai di situ dulu. Kata-kata ilmu, kata-kata menghafal. Dewasa ini muncullah banyak pemikiran di antara kita. Mohon maaf, ini sama-sama kita rasakan. Apalagi orang yang sudah berkeluarga, apalagi yang umurnya sudah melebihi dari 40, dia menganggap, kebanyakan ya Pak ya, kalau ada di antara kita yang seperti itu, mari kita buang pikiran itu jauh-jauh. Apa yang dipikirkan? Mereka menganggap dirinya itu tidak menghafal dalam rangka, dalam teks mencari sebuah ilmu. Satu kata kunci, padahal kalimatnya ternyatakan Rasulullah sampaikan utlubul ilma. Ini masalah ilmu nih Pak. Masalah ilmu itu tidak ada batas usia. Sekali lagi, masalah ilmu tidak ada batas usia. Batasnya apa? Batasnya ketika roh dipisahkan oleh Allah dari jasad kita, masuk kita ke dalam liang kubur, itu saja batasnya. Bahkan setiap kita yang hidup ini pasti sering sekali melihat orang-orang sanak saudara, karib kerabat kita yang sudah meninggal duluan kita antarkan. Sedetik terlintas oleh akal pikiran awak, bahkan caranya masuk ke dalam liang kubur itu dengan selamat. Nah, kan begitu. Kalau nggak ada pemikiran seperti itu ketika kita mengantarkan jenazah ke dalam kubur, ke pemakamannya, hanya sekedar menggambarkan ihtiram kita, hanya sekedar sosial kita, atau sagan karena yang lain, nggak ada terbayang bahwasanya kita hidup itu akan mati. Nggak ada terbetik oleh pemikiran kita bahwasanya kita pun juga akan masuk ke dalam liang kubur itu. Berarti kita nggak mengambil sebuah iktibar dari apa yang kita kerjakan ketika itu. Pasti yang namanya manusia normal, apalagi dia beriman, dia akan mengharapkan bagaimana ia selamat ketika ia masuk ke dalam liang lahat yang begitu sempit, dihimpit dengan bermacam-macam yang namanya batu dan tanah. Ini enggak Pak? Ini sebuah ilmu untuk kita. Gimana cara dapatnya? Dengan ilmu. Jadi Rasul sampaikan utlubul ilma itu bukan untuk orang-orang yang hanya di jenjang pendidikan saja. Apa yang menjadi pemikiran tadi? Lahir dari mereka mengatakan yang belajar itu hanya anak-anak, sementara orang tua tidak.
Oke, kalau itu yang kita jadikan sebuah prinsip, tapi yang perlu kita ingat kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu kali sepekan, orang Islam itu, orang mukmin itu dianjurkan untuk mencari sebuah usia takwa. Usia takwa. Makanya fardu ain untuk orang yang beriman, apalagi sudah akil balik dan berakal, melaksanakan yang namanya perintah fardu salat Jumat. Badosonyo kalau tidak sembahyang Jumat. Di mana usia takwa kita dapatkan? Satu kali dalam sepekan, di hari Jumat. Sedangkan kalau kita berprinsip hanya orang muda saja yang menuntut ilmu, orang tua di mana letaknya? Oke, kita pegang yang tadi. Berarti kita kaum tua, untuk hafalan mungkin sulit. Kan banyak orang-orang tua kita sampaikan seperti itu. Kalau lah tua-tua kok pada apa ya dapat. Sebenarnya bukan itu kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh pun sulit untuk menghafal, tapi kita butuh ingatan dalam ini. Nah, ini perlu kita pilah. Daya ingat kita perlu dalam hal ini untuk melatih pemikiran kita, melatih imajinasi kita, kreativitas kita. Bagaimana hari demi hari kita itu terselamatkan, tidak saja untuk dunia tapi akhirat kita hendaknya juga. Kita lanjut pesan tadi Imam Syafi'i. Wa nurullahi la yudalli'asi. Ketika Imam Syafi'i tadi sudah mengadu kepada gurunya, guru, ambu sulit bana dalam menghafal, kira-kira begitu ya Pak ya bahasanya. Terus gurunya menyampaikan, fa akhbarani bi anna ilman nur. Aku disampaikan oleh guruku tadi, kenapa? Apa sebab yang membuat daya ingat kita tidak muncul lagi? Para santri, para anak-anak didik sekali diajarkan, berulang-ulang diajarkan, nanti sudah tidak ingat lagi. Apa penyebabnya? Bi anna ilman nur, dikarenakan nur itu adalah punya Allah, kata gurunya Imam Syafi'i. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan ilmu Allah itu tidak bakalan pernah hinggap kepada orang-orang yang penuh maksiat. Apa pelajaran yang kita ambil dari kutipan ini kaum muslimin rahimakumullah? Hari demi hari, waktu demi waktu, masa demi masa, apalagi kita yang hadir hari ini, banyaknya maksiat yang begitu gentayangan. Bahkan dengan akal pemikiran saja orang bisa bermaksiat. Apalagi sekarang zaman serba canggih. Itulah yang membuat diri kita selama ini kaum muslimin rahimakumullah, yang kenapa hafalannya tidak pernah dapat, kenapa pemikiran kita, daya ingat kita sering lupa. Baru kini mungkin terasa lama penyampaian khatib, nah kalau tahu tiba di luar ketika kita pasang sendal, apa yang disampaikan khatib hilang. Padahal inti dari usia takwa itu mengingatkan kita dari waktu ke waktu, dari pekan ke pekan. Kalau dapat hingga hayat berpisah dengan badan. Kita percaya berapa banyak para asadid yang berdiri di atas mimbar ini, penyampainya begitu bagus, kajian disampaikannya enak, tapi ketika kita sampai di dunia lapangan, baru di situ teruji keimanan kita kaum muslimin. Mari sama-sama kita rasakan. Jadi salah satu penyebab lupanya orang tua, ya nah, lupanya daya ingatan kita kepada ilmu adalah salah satu aktsarul ma'asi, banyaknya maksiat yang kita kerjakan. Orang yang banyak maksiat, bi anna ilman nur wa nurullahi la yudali'asi, dia tak bakalan hinggap ilmu itu karena ilmu itu punya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, apalagi sebentar lagi itu ada peralihan waktu. Kita tahu orang-orang Islam tahun baru peralihan waktunya itu adalah bulan hijrah, dari yang lama ke yang baru.
Kalau untuk tahun ini Masehi yang akan kita pindahkan, coba saja kita lihat, perhatikan nanti, sama-sama kita rasakan. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah sebagai landasan kita tadi, rujukan firman Allah yang kita baca surat Al-Asr tadi. Kalau mau kita merenung kembali Bapak kaum muslimin, silahkan nanti buka-buka di waktu kita yang kosong. Ini sama-sama kita introspeksi Pak. Sama-sama kita memberikan sebuah nasihat dalam rangka ta'awanu alal birri wa taqwa. Surat Al-Asr yang ke-59 ayat 18. Dan ada di belakangnya, di ujungnya tadi kita tutup dengan surat Al-Alaq. Itu kedua-duanya tentang agar pikiran kita ini dilatih kepada hal yang lebih bermanfaat, supaya jangan dipenuhi lagi sisa-sisa kehidupan kita ini dengan maksiat. Dah berapa lama kita rasakan, setiap ada peralihan waktu, orang Islam malah yang paling meramaikan untuk hal ini. Padahal Allah nyatakan di sini, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kata-kata tanzur Bapak kaum muslimin asal kata dari secara kaidah bahasa nazara yanzur, artinya melihat. Silakan nanti kita ulang lagi kalau kurang penyampaian ini tidak tepat atau waktu yang tidak mencukupi. Surat Al-Asr ayat 18, renungi bagi kita. Sudah berapa tahun kita melewati dengan hal yang sifatnya poya-poya, tahun orang bukan Islam, kita yang malah memeriahkan, beli ini, beli itu, bikin organ, gaduh orang. Apakah itu orang Islam? Tidak ada Nabi yang ngajarin gitu seperti itu. Tidak ada orang Islam ngajarin seperti itu. Kalau kita perbuat juga, berarti kita nggak mikir dalam hal ini. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kata-kata nazar, tanzur ditafsirkan kepada kalimat berikutnya, memperhatikan. Apa yang harus kita perhatikan Bapak kaum muslimin? Bagi kita yang sudah lanjut usia 40 tahun ke atas, Allah tidak bisa, kita tidak bisa menjamin hidup setelah ini. Andai kata kita selalu mempergunakan berpoya-poya, tidak kita perhatikan kehidupan ini, tidak pernah kita muhasabah, samalah seperti orang yang hidup di atas permukaan bumi yang tidak pernah bercermin Pak. Fil hammam kita itu tak ada cermin tuh, di tempat wudhu. Coba kita bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu hari, dalam satu minggu, jangankan satu minggu, satu hari saja kita tidak cermin. Bagaimana posisi tubuh kita mulai dari atas sampai ke bawah, tidak pernah kita cermin. Kira-kira bagaimana bentuknya yang akan lihat orang lain, yang malu kita juga. Jadi muhasabah ini adalah cermin dalam kehidupan kita, dalam rangka mencari ridhonya Allah, dalam rangka mencari maghfirah Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah suruh perhatikanlah diri kita untuk hari besok, bikin planning yang lebih baik. Jangan sampai kita keluar dengan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Al-mubadiru minasyai. Mubazir itu adalah kerjaan setan Bapak. Jadi apa yang lebih bagus? Kau iya ingin awak tahun baru, silahkan. Tapi dikau sering saja jual. Kita bikin yang lebih bermanfaat, kita tadarusan bareng-bareng sama orang Islam. Itu baru kita namanya memikirkan terhadap atau menjunjung tinggi nilai-nilai Islam kita sendiri. Kalau tidak Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kita disuruh memperbanyak dalam hal ini belajar membaca. Banyak kita membaca terhadap sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau sekiranya tahun-tahun kemarin sudah banyak yang memberikan sebuah nasihat berupa alam kepada kita, kita tak sadar juga, baca. Rasakan, ini adalah bagian tanzur kita tadi. Untuk itu, pada kesempatan hari ini kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya selagi kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hayataka qabla mautika. Mudah-mudahan kita terselamatkan, tidak saja di dunia tapi di akhirat hendaknya juga. Dua-duanya sebagaimana doa kita,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak maaf, aku lupa ya astaghfirukum fastabiqul khairat kullayaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sayyirhum ala mu'amidin rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khair nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.